Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Bagas Diastomo dari program studi teknik informatika. Kali ini saya akan menjelaskan tugas besar 1 analisa berorientasi objek, yaitu membuat hasil analisa layanan kurir on the spot. Pada soal pertama, kita diminta untuk membuat request a package pickup. Pertama-tama kita membuat use case diagramnya terlebih dahulu. Pertama ada aktor pelanggan, setelahnya pertama kita harus login ke aplikasi on the spot. Dari login ini kita perlu adanya validasi. Jika data si pelanggan benar ada di sistem, maka akan menuju web on the spot. Kedua ada informasi paket. Kita bisa menginputkan order atau paket dengan berat dan ukuran. Lalu kita memilih jenis layanannya. Setelah itu nanti sistem akan menghitung biayanya. Setelah muncul biaya ongkos kirimnya, pelanggan akan melakukan pembayaran sesuai dengan hitungan sistemnya. Lalu setelah pelanggan berhasil membayar ongkos kirim, baru bisa mencetak label, surat, dan tanda terima. Terakhir, pelanggan bisa melihat atau mengecek paket lewat tracking paket. Lalu yang kedua ada activity diagram. Pertama kita membuat activity diagram login pelanggan. Langkah pertama kita membuka web on the spot. Setelah itu nanti user akan diarahkan ke arah halaman login. Di sini sistem akan menanya apakah user sudah punya akun atau belum. Jika sudah, nanti user langsung akan diarahkan menuju halaman login, yaitu dengan memasukkan username dan password. Jika belum, maka user akan diarahkan menuju halaman registrasi. Di sini kita harus mengisi data-data registrasi ya. Setelah user memasukkan data-data registrasi, data itu akan disimpan dan divalidasi oleh sistem. Jika data itu sesuai dengan apa yang diminta, maka user akan langsung diarahkan ke menu login ini. Di sini user akan memasukkan username dan password. Jika data itu benar, maka user akan langsung berhasil masuk ke dashboard web on the spot. Jika salah, maka user akan dikembalikan kembali ke menu login untuk memasukkan kembali username dan password dengan benar. Lalu yang kedua ada activity diagram input informasi paket. Pertama-tama kita akan melakukan login di dalam web on the spot. Setelah itu kita akan memilih masuk ke menu order atau layanan. Lalu user atau pelanggan harus menginputkan informasi paket berupa alamat tujuan, kategori, ukuran, dan berat barang. Dan setelah itu user memilih jenis layanannya. Apakah paket itu akan dikirim dalam waktu 3 jam, apa hari yang sama, atau dalam waktu semalam. Hal ini berdasarkan pada lokasi si pelanggan atau si pengemudi. Jika sudah memilih jenis layanan yang dipilih, sistem akan menghitung biaya ongkos kirim tersebut. Setelah muncul biaya ongkos kirim tersebut, user harus membayar ongkos kirim tersebut. Jika user sudah membayar, maka sistem akan label dan tanda terima. Jika proses tersebut sudah selesai, maka user akan menerima hasil cetakan label dan tanda terima tersebut. Jika sudah, maka akan muncul pilihan apakah user ingin mengorder kembali. Jika user memilih iya, maka akan kembali untuk memilih jenis layanannya. Jika tidak, maka user akan langsung dikeluarkan dari web on the spot tersebut. Lalu yang ketiga ada activity diagram cetak label dan tanda terima. Pertama kita harus melakukan login pada web on the spot. Jika sudah login, maka kita akan pilih masuk ke dalam menu cetak. Di sana kita dapat melihat histori pengiriman paket kita. Lalu kita akan mendapatkan pilihan ingin mencetak paket atau tidak. Jika tidak, maka user akan langsung dikeluarkan dari web on the spot. Jika user memilih
iya, maka sistem akan memproses cetakan label dan tanda terimanya. Jika sudah selesai, maka nanti user akan menerima hasil cetakan label dan tanda terimanya berupa tipe file PDF. Setelah itu, nanti user akan mendapatkan pilihan ingin mencetak kembali. Jika user memiliki orderan lebih dari satu, maka user bisa memilih iya, maka nanti akan diarahkan kembali menuju histori pengiriman paket. Jika user memilih tidak, maka user bisa langsung keluar dari web on the spot. Lalu seterusnya yang ketiga ada activity diagram tracking paket. Yang pertama kita melakukan login di dalam on the spot. Lalu kita memilih ke menu order layanan. Terus nanti si user akan langsung diarahkan ke halaman pilih daftar paket. Di sini user akan diminta untuk memilih iya atau tidak. Jika user memilih iya untuk men-tracking paket, maka sistem akan menampilkan tracking paket. Jika user memilih tidak, maka user akan mendapatkan pertanyaan kembali, apakah ingin memilih kembali atau tidak. Jika user memilih iya, maka user akan dikembalikan ke halaman pilih daftar paket. Jika user memilih tidak, maka sistem akan langsung mengeluarkan si user dari sistem on the spot. Lalu ada sistem sequence diagram atau SSD. Yang pertama ada SSD. Pertama, si pelanggan atau user akan diminta login dengan memasukkan username dan password. Setelah user menginputkan username dan password, maka sistem akan memvalidasi username dan password tersebut. Jika validasinya gagal, maka user akan dilemparkan kembali atau dikembalikan ke halaman utama untuk menginputkan username dan password yang benar. Jika validasinya sudah berhasil, maka user berhasil login dan masuk ke dalam halaman on the spot. Setelah berhasil masuk ke web on the spot, user juga bisa melakukan sign out. Setelah sign out, maka tampilannya akan kembali ke halaman utama. Lalu yang terakhir ada SSD system. Di sini adalah sistem keseluruhan dari sistem request a package. Yang pertama, si pelanggan atau user dapat menginputkan informasi pengiriman di menu order. Setelah itu, user bisa memilih jenis layanan yang ingin dipilih pada menu jenis layanan. Di sana sistem akan menghitung biaya kirimnya, lalu akan menampilkan total biaya pengirimannya, dan yang terakhir akan menampilkan metode pembayarannya. Di menu pembayaran, si user bisa membayar biaya pengirimannya, lalu sistem akan mengirimkan status pembayaran kepada user. Dan setelah itu, di dalam menu daftar paket, user akan ditampilkan pilihan daftar pesanan. Lalu setelahnya di menu laporan, user dapat mencetak label tanda terima yang sudah diproses oleh sistem untuk mencetak label tanda terimanya dalam bentuk file PDF. Lalu yang terakhir di menu status tracking paket, user dapat melihat status tracking paket tersebut. Selesai. Lalu soal kedua kita akan membuat bagian dari pick up a package. Yang pertama kita membuat use case diagramnya pick up a package. Di sini si pengemudi akan mendapatkan dua pilihan. Yang pertama ada menu jadwal penjemputan barang, yang kedua ada menu melihat jadwal penjemputan barang. Apabila pengemudi memilih melihat jadwal penjemputan barang, akan ada aksi ambil barang dari gudang lalu melakukan pengiriman barang. Yang kedua ada menu jadwal penjemputan barang. Di menu ini
pengemudi akan mengambil barang dari pelanggan, lalu akan mengantarkan barang ke gudang, lalu akan masuk ke jadwal penjemputan barang. Pada saat proses mengambil barang dari pelanggan, si pengemudi ini bisa mengecek barang, lalu pengemudi akan melakukan merubah atau menghapus atau menambahkan barang. Lalu bisa juga untuk pengecekan pembayaran, lalu membuat label atau tanda terimanya. Lalu yang kedua, kita membuat activity diagram. Yang pertama ada activity diagram jadwal jemput barang. Pertama kita melakukan sign in dulu pada aplikasi, lalu kita masuk ke menu order atau layanan. Setelah itu kita akan diarahkan ke dashboard menu antar jemput. Setelah itu kita akan masuk ke halaman memilih pesanan user. Jika tidak ada pesanan, maka si pengemudi akan langsung keluar dari sistem on the spot. Jika pengemudi mendapatkan pesanan, maka pengemudi melakukan penjemputan ke lokasi user. Setelah sampai di lokasi, maka pengemudi melakukan pengecekan barang. Jika pada pengecekan barang ini, jika barang tidak sesuai, maka akan dilakukan penyesuaian barang atau update data barang. Jika barang yang dicek sudah sesuai, maka di sini akan melihat apakah pembayaran itu tunai atau non tunai. Jika pembayarannya non tunai, maka akan langsung masuk ke proses barang berlabel ini. Jika pembayarannya tunai, maka si pengemudi akan menerima pembayaran tunai. Lalu setelah menerima pembayaran tunai, maka akan langsung dicek di barang berlabel. Di sini akan melakukan pencetakan label. Setelah mencetak label, maka pengemudi langsung mengambil barang. Setelah mengambil barang, pengemudi akan mengantar barang dan menyimpan ke dalam gudang. Setelah itu pengemudi akan mengupdate status barang, lalu mengupdate barang tersebut menjadi berhasil. Setelah itu maka bisa langsung keluar dari sistem on the spot. Lalu yang kedua ada activity diagram jadwal pengiriman barang. Pertama seperti biasa kita melakukan login pada aplikasi, lalu kita memilih masuk ke dalam menu order atau layanan, lalu kita akan diarahkan ke halaman menu antar jemput. Setelah itu pengemudi akan memilih lokasi pengiriman. Setelah itu akan mendapatkan pilihan apakah sudah siap ngirim atau belum. Jika belum, maka langsung akan dikeluarkan dari sistem on the spot. Jika sudah siap untuk mengirim, maka pengemudi akan mengambil barang di gudang. Setelah mengambil barang di gudang, lalu melakukan proses ubah status pengiriman. Jika sudah berhasil mengubah status, maka pengemudi akan mengirimkan barang tersebut ke lokasi penerima. Jika sudah melakukan pengiriman, maka pengemudi wajib mengganti status pengiriman tersebut. Setelah berhasil mengubah status pengiriman, di sini akan mendapatkan pilihan status terkirim. Jika tidak, di sini ada tidak, tapi saya lupa memasukkan. Di sini jika tidak, maka pengemudi akan langsung keluar dari sistem on the spot. Jika sudah terkirim juga, jika sudah berhasil terkirim, barang berhasil dikirim ke lokasi penerima dengan aman, maka pengemudi akan keluar dari sistem on the spot. Lalu selanjutnya ada sistem sequence diagram atau SSD. Yang pertama di SSD jadwal jemput barang. Di SSD ini terdapat dua menu, ada menu jadwal jemput dan menu detail pemesanan. Di dalam menu jadwal jemput ini pengemudi bisa melihat jadwal jemput yang ada. Lalu di menu detail pemesanan ini pengemudi bisa mengupdate, delete,
dan menambahkan barang. Lalu bisa juga pengemudi untuk mengupdate status barang tersebut. Lalu yang kedua ada SSD jadwal pengiriman barang. Di sini juga terdapat dua menu, yaitu menu jadwal kirim dan menu detail pemesanan. Di menu jadwal kirim, pengemudi bisa melihat jadwal ngirim, lalu di menu detail pemesanan, pengemudi bisa melakukan update status pada barang tersebut, pada barang-barang yang ada. Lalu selanjutnya ada soal kedua, kita diminta untuk mengembangkan state machine diagram. Pertama, kita mulai dari informasi paket. Di sini pelanggan akan melakukan pengisian informasi paket yang akan dikirim. Setelah pelanggan mengisi informasi paket yang akan dikirim, driver akan mengambil barang tersebut. Setelah barang tersebut diambil oleh driver akan jalan pergi ke gudang. Setelah driver sampai ke gudang, maka barang kiriman si user akan sampai di gudang. Setelah itu, driver akan mengambil kembali paket dari gudang. Lalu driver mengirimkan paket si pelanggan tersebut. Apabila alamat tujuannya tidak sesuai, maka barang tersebut tidak akan terkirim oleh driver. Apabila alamat tujuan sesuai, maka barang tersebut akan terkirim oleh driver. Lalu selesai sistem on the spot-nya. Segitu saja hasil tugas besar 1 saya, mata kuliah analisa berorientasi objek. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam.